Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope everyone is fine. Today on chapter 8 the title is Playing Galasin. Jadi pada chapter 8 ini judulnya adalah Playing Galasin atau bermain Galasin. On the chapter 8 the contents are: first, asking future plan using WH questions. Second, respond questions using WH question. And the third is rules to play Galasin. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini ada 3. Yang pertama adalah asking future plan using WH question, menanyakan rencana di masa akan datang menggunakan pertanyaan WH atau yang biasa kita kenal dengan 5W1H. Dan yang kedua adalah respond questions using WH question, merespon atau menjawab pertanyaan menggunakan 5W1H. Jadi yang materi pertama dan materi kedua itu akan saling berhubungan. Dan materi yang ketiga adalah rules to play Galasin, peraturan bermain Galasin. Nah, udah pada tahu belum permainan Galasin itu seperti apa sih? Atau bahkan sudah ada yang pernah memainkan permainan Galasin? Sebelum kita mempelajari tentang asking and response, kita harus mengenal dulu WH questions itu apa aja sih? Atau yang biasa kita kenal dengan 5W1H. Jadi WH questions itu ada what, where, when, who, why, and how. Jadi ada 5W, 5W-nya itu what, where, when, who, why, dan 1H-nya adalah how. Mari kita lihat arti yang pertama dari what itu apa, where itu di mana, when itu kapan, who itu siapa, why itu mengapa, dan yang terakhir how adalah bagaimana. Jadi what apa, where di mana, when kapan, who siapa, why mengapa, and how bagaimana. 5W1H. WH questions what, where, when, who, why, and how. Nah, di sini nanti akan ada percakapan tentang dua orang. Ini yang sedang bercakap-cakap, silakan diperhatikan dan didengarkan baik-baik. Mina and Siti are going home together after school. They are going home by foot. On the way, they are talking about their activity after school. Siti, what are you going to do today? I am going to play Galasin this afternoon. Where will you play Galasin? I will play Galasin in Udin's house. Udin's house has large yard. It is good to play Galasin. You are right. The players are about 8 people. Will you join to play? Yes, I will. What time will you play? We will play at 14. Nah, itu adalah percakapan antara Mina dan Siti. Mari kita bahas bersama-sama apa sih yang mereka sedang perbincangkan. Jadi, ceritanya Mina and Siti are going home together after school. Mina dan Siti sedang pulang ke rumah bersama-sama setelah pulang sekolah. They are going home by foot. Jadi mereka itu pulang dengan berjalan kaki. On the way, they are talking about their activity after school. Jadi di perjalanan, mereka membicarakan tentang kegiatan mereka, their activity after school, setelah sekolah. Mina pertama di sini nanya, Siti, what are you going to do today? Apa yang akan kamu lakukan hari ini? Terus kata Siti, I am going to play Galasin this afternoon. Jadi si Siti akan bermain Galasin this afternoon, siang ini. Terus Mina nanya, where will you play Galasin? Gimana kamu akan memainkan Galasinnya? Kata Siti, I will play Galasin in Udin's house. Saya akan bermain Galasinnya di rumah Udin. Terus Mina bilang, Udin's house has large yard. Jadi rumahnya Udin itu punya halaman yang luas. It is good to play Galasin. Itu bagus untuk bermain Galasin. Terus kata Siti, you are right. Ya, kamu benar. The players are about 8 people. Jadi pemainnya kira-kira ada 8 orang. Will you join to play? Akankah kamu ikut bergabung untuk bermain? Terus kata Mina, yes I will. Ya, saya akan.
Terus Mina nanya, what time will you play? Jam berapa kamu mainnya? Kata Siti, we will play at 14. Kita akan main jam 2 siang. Jadi itu adalah perbincangan antara Mina dan Siti. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Galasin Game atau permainan Galasin. Galasin is one of the regional games from DKI Jakarta. Jadi Galasin ini adalah salah satu permainan yang berasal dari Jakarta. This game is a group game consisting of 2 groups. Jadi permainan ini berisi 2 kelompok atau 2 grup, where each team consists of 3 until 8 people, di mana tiap timnya ada 3 sampai 8 orang. Jadi paling sedikit 3 dan paling banyak adalah 8. The essence of the game is to block the opponent so that they cannot pass over the line. Jadi inti dari permainannya adalah to block the opponent, untuk menghalangi opponent lawan mainnya, so that they cannot pass over the line. Jadi mereka tidak bisa melewati garisnya. To the last row back and forth, ke garis terakhir bagian belakang atau garis keempat. And to win, all group member must complete the process back and forth in the specific build area. Dan cara memenangkannya adalah semua anggota timnya harus menyelesaikan atau harus melewati semua bagian belakang atau baris keempat atau garis-garisnya in the specific field area, di area permainan. This game is usually played on a badminton court with reference. Jadi biasanya permainan ini dimainkan di lapangan badminton. Two existing lines, or you can also dengan garis-garis yang sudah ada, atau kamu bisa juga use a rectangular court, menggunakan sebuah lapangan persegi panjang with a size of 9x4 meters, dengan lapangan persegi panjang yang kira-kira ukurannya 9x4 meter, or adjust it which is divided into 6 parts, dan bagi bagian tersebut menjadi 6 bagian. The outline of each section is usually marked with chalk. Jadi bagian garis-garisnya biasanya ditandai menggunakan chalk. Chalk itu kaku. Group members who have a turn to guard this field are divided into 2. Jadi para pemain-pemainnya akan dibagi menjadi 2. Namely, group members who keep the horizontal boundary. Salah satu kelompoknya who keep the horizontal boundary line, yang menjaga garis horizontalnya, and the vertical boundary line, dan menjaga garis vertikalnya. Jadi dalam satu grup itu, yang bagian menjaga garisnya nanti akan dibagi 2 lagi, yaitu yang menjaga garis vertikal dan menjaga garis horizontal. For groups members who have the task of maintaining the horizontal boundary line, nah, untuk anggota kelompok yang mempunyai tugas untuk menjaga garis horizontalnya, they will try to block their opponent who is also trying to cross. Nah, mereka akan mencoba menghalangi lawan main mereka who is also trying to cross, yang mencoba untuk menyeberangi garisnya. That has been determined as the free boundary line, yang telah ditentukan sebagai garis bebasnya. For group members who have the task maintaining vertical boundaries, nah untuk anggota yang tugasnya untuk menjaga garis vertikalnya, generally only one person. Biasanya kalau yang menjaga garis vertikal itu hanya 1 orang. This person has access to the entire vertical boundary located in the middle of the field. Jadi orang ini bisa mengakses seluruh garis vertikalnya di tengah-tengah lapangannya. Jadi kalau yang horizontal itu terbatas hanya kiri dan kanan dan bagian tertentu saja, sedangkan kalau yang vertikal bisa ke atas sampai ke bawah dari lapangannya. The game is both very fun and very difficult. Nah, permainan ini juga sangat menyenangkan dan sangat sulit juga dalam waktu yang bersamaan. Because everyone has to always be on the lookout and run as fast as possible. Karena setiap orangnya harus selalu memperhatikan and run as fast as, dan lari secepat mungkin if necessary, jika dibutuhkan, supaya dapat memenangkan permainannya. Itu adalah penjelasan tentang permainan Galasin. Jadi hari ini kita telah mempelajari
asking and respond questions using WH questions, dan permainan relasi. Mungkin itu saja materi yang bisa disampaikan hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.